Dia juga bikin buku paduan suara yang dengan seri. Jadi saya dipanggil di sini, terima kasih oleh dia. Semoga kehadiran kami bertiga membangun nuansa yang lebih baik di dunia paduan suara AKBP. Saya juga dipercaya untuk distrik 8 kalau tidak salah. AKBP Petojo juga melaksanakan kegiatan serupa. Saya juga juri di sana bulan depan. Baik, saya Arnold Pinggir. Horas. Ya, saya ini berada yang hobi dulu bukan hanya di sini tahun 80-an yang Brina ini menjadi suara yang lebih. Mungkin juga pernah mengajar suara masa dulu dan juga aktif mengajar di berbagai suara gereja, dan kebetulan saya sangat aktif di pertunjukan musik Batak ya, dan mengajar sekarang di berbagai gereja dan di DKI ya, secara otodidak belajar musik, dan beliau itu senior kita di musik gereja ya, dan mudah-mudahan ya kami bertiga bisa membantu pelaksanaan lomba ini, karena memang sedikit sebelum kita tuliskan prinsipnya kita bukan berkompetisi ya, kita belajar, jadi lebih kepada bagaimana kita belajar bersama bernyanyi. Jadi kehadiran kami itu sebenarnya lebih ke arah sana. Kalau hanya sekedar menilai lomba juara 1, 2, 3 kayaknya terlalu sederhana, karena seperti Pak Arnold ini yang saya kenal banyak menciptakan dari gereja. Jadi kita manfaatkan kehadiran para kawan-kawan yang ahli itu untuk belajar bersama. Begitu ya? Oke. Sekali lagi, oras. Boleh tepuk tangannya teman-teman buat guru kita. Terima kasih. Ya, jadi di sini ada Abang Ari, ada Pak Arnold dengan Among Indra yang menjadi dewan juri kita nanti saat tes Parawi. Jadi gini teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa tes Parawi ini tidak mencari juara, ya, tidak mencari juara. Kita pesta paduan suara, yang dimana dalam ini ada kategorial pemenangnya, ada gold, silver, sama bronze. Jadi semua dapat penghargaan karena kalian telah memberikan yang terbaik dalam tes Parawi ini. Jadi kepada teman-teman tidak mencari pemenangnya, tetapi semuanya sudah menjadi pemenang ya, Amang saya dewan juri sekalian. Oke, itu ya yang kita bisa pahami konsep tes Parawi ini, gitu ya. Kita sudah mendatangkan 3 dewan juri yang hebat. Setelah itu kita juga terima kasih telah datang pencipta lagu dari yang kita angkat AKBP Langsung Majuna, yaitu Amang Yamaros Tompul. Boleh Amang sedikit? Ya, silakan lagi Amang. Terima kasih. Saya tadi belum perkenalan ya. Tepuk tangan maju dulu juri. Baik, kebetulan siapa tahu tadi belum ada yang datang. Saya adalah Yamaros Tompul. Ya, saya juga sama dengan dibilang adik saya, nabi saya ya, Indra Sombing. Kakak dengan Indra Sombing adalah satu tim SMA. Tahu. Jadi beliau memang satu tim kami dulu tahun 85 kita, Indra. 85 ya? 85 kami juara tes narkoba. Jadi aku kaget kan ketemu dengan ponakan. Jadi yang saya bilang tadi itu adalah festival itu adalah pesta besar bersukacita. Jadi masalah teknisnya nanti akan dari saya cipta lagu mewakili Amang Pareses. Kami buat lagu ini adalah 2016 dan cita-cita kami 2016 adalah AKBP Langsung Majuna. Jadi ini sesuai dengan Indonesia Maju. Pertotionnya lebih maju dan juga sistem 10 remaja harus semakin maju. Jadi kira-kira itulah perkenalan, nanti untuk lebih lanjutnya kita. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya untuk technical meeting kita hari ini. Boleh Kak Nofris, next. Kita akan ya, ini pesta Parawi. Apa itu pesta Parawi suara? Ya, bisa teman-teman lihat ya. Tujuannya seperti yang saya bilang tadi. Next Kak. Oke, teman-teman, tempat dan tanggal. Kita akan melaksanakan pesta paduan suara kita tanggal 7 Oktober bertepatan dengan harinya lahir
HKBP. HKBP. Ke 162. Ya. Jadi tanggal 7 Oktober di hari Sabtu jam 10. Info ya, jam 10 karena kita ada info juga dari HKBP Cinere. Tadinya awalnya kita jam 8, tetapi ada acara jam 8 jadi kita undur jam 10. Jadi kepada teman-teman datang sebelum jam 10 kalau bisa. Ya, bertepatan di HKBP Cinere. Oke, next Kak. Oke, strukturnya ya saya sendiri lagi dengan PJ-nya Kak Frida. Nanti akan menjelaskan persyaratan dan tata tertibnya. Oke, ada juga Kak Angel sama Bang Marilus, juga Kak Indri. Orang-orang yang mana? Ya, ini ya juri kita ya. Ada Among Indra Jaya Sihobi, Kak Asad Marianto dan Pak Arnold Apitule. Beliau orang-orang hebat semua di bertiga. Oke, next. Oke, ketentuannya kemarin sudah sempat sosialisasi. Ini minimal 15. Maksimal sebebas-bebasnya. Mau 60, 70, 80 bebas. Ya. Yang terpenting adalah persyaratan nanti di bawah. Oke, saya mau infokan dulu. Persyaratan untuk paduan suara paling lambat tanggal 16 September. Ya. 16 September. Untuk info tempat akan kami lanjutkan, akan kami sharekan. Tapi paling lambat 16 September itu sudah lagu yang sudah di aransemen atau tidak dengan lagu pilihan. Ya, karena kan kemarin juga kita baru kasih tahu bahwa aransemen bebas boleh. Nah, takutnya masih di aransemen, kita kasih waktu sampai tanggal 16 September. Oke? Lalu umurnya dari 13 sampai 30 tahun. Surat CD baptis jika tidak ada harus pakai surat pengantar. Next Kak. Ya, ada formnya ya, formulirnya di e-book. Bisa kita lihat, fotokopi segala macam. Oke, next Kak. Ya, menyerahkan formulir pernyataan daftar ulang saat perlombaan. Jadi teman-teman, saya himbau datang lebih awal karena untuk registrasi dulu. Ya, untuk registrasi dulu jam 9. Kita akan kirimkan rundown nanti registrasi jam 9 supaya pas saat registrasi kita udah mulai ibadah jam 10-nya. Kita ada pembukaan ibadah di jam 10. Oke, hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Jika tidak dapat tim yang hadir tepat waktu, maka kita masih menunggu 5 menit dulu. Jika tidak ada juga, ya kita konfirmasi menyatakan mengundurkan diri atau walk out. Ya, jika lewat lebih dari 5 menit, tidak ada. Oke, next Kak. Apa ini? Oh, form tadi. Oke, itu tadi form ya. Ya, meeting tanggal sekarang. Oke, nanti akan dijelaskan untuk peraturan khususnya. Oke, peraturan tidak asli tidak harus ya. Oke, ini petunjuk ya. Untuk penyanyi ini bisa di ya, penyanyi dalam satu kelompok paduan suara tidak dibolehkan untuk dalam paduan suara lainnya. Jadi nggak boleh di dua gereja sekaligus. Pendaftarnya itu boleh di gereja tersebut atau dari luar. Ya, mau mahasiswa, pendeta boleh, boleh ya? Kemarin boleh, boleh, pendeta juga boleh. Jadi boleh dari luar atau dalam gereja. Setiap kelompok paduan suara bebas menentukan pendaftarnya. Tanpa alasan. Taruh aku sebelumnya kemarin. Ya, pembawa lagu biar ke depan. Tidur ke depan nggak apa-apa, tanpa pada juga nggak apa-apa. Ya. Oke, ini ntar mau pemilihan dasar. Nanti disiapkan dari sendiri ada piano Yamaha PSR S40 dulu. Oke, tanda dasar bersama mutlak dengan tujuan paduan suara akan dinilai secara langsung oleh juri-juri yang berkompeten dalam juri terdiri dari 3 orang. Keputusan yang diambil oleh dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, kriteria penilaian yang pertama adalah vokal atau kualitas suara, yang kedua dinamika,
tiga penjiwaan, keempat kesesuaian dengan partitur. Jadi teman-teman, Karena hadiahnya cuma partitur yang kalian bawa, jadi juri menilai dari kesesuaian dengan partitur. Ya itu saya kembali, partitur ini paling penting. Berikan kepada kami yang sesuai dengan kalian bawa. Cuma dari juri. Tapi nama Oke. Next Kak. Silver bronze ada best performance dan best conductor. Oke. Next Kak. dimulai PAD ngejulu tuh. Itu Yamaha PSR S970 membawakan dua. Ini yang akan kita bahas untuk aransemen ini nanti oleh Mang Yamaru dengan para juri. Apakah kemarin kita sudah dasarnya, makanya kami masih memberikan waktu masih lama karena kita bertemu dengan juri, dengan pencipta langsungnya biar kita tentukan sekarang apakah boleh semuanya dibebas. Itu ya, nanti kita akan bahas langsung di sini ya. Lalu nanti pengulangan dari HKBP Langsung Majuna akan namanya baru sendiri yang menjelaskan. Teman-teman kemarin banyak seperti saya, Bang ini pengulangan lagunya gimana Bang? Bingung semua. Oke, kita langsung hadirkan sendiri penciptanya supaya kita tidak bertanya ulang lagi, ya. Lalu next, coba. Oke, lagu pilihan boleh menggunakan alat musik atau tidak? Alat musik dipergunakan saat lagu pilihan minimal 3, itu bebas. Maksimal. Iya, maksimal 3. 3 alat, maksudnya musiknya alat musiknya bebas. Apa kata gading, saksofon atau gitar, atau segala macam. Cuma hanya 3 doang yang diperbolehkan. Lalu pemain musiknya maksimal 3 juga, ya. Durasi penampilan 15 menit per tim. 15 menit ini sudah sama lagu pilihan, ya. 15 menit ini sudah sama lagu pilihan, jadi ada 2 lagu di 15 menit ini. Oke, next. Oke, peserta memiliki waktu 10 menit, persiapan 15 menit penampilan, pemilihan nomor peserta dilakukan technicality, setiap peserta duduk dengan sesuai nomor urut. Jadi gini teman-teman, kita sekarang undi nomor urut yang tampil pertama sampai yang terakhir. Oke, seperti biasa ya teman-teman tahu. Lalu nanti pas di saat HKBP Cinere, itu kan ada waktu persiapan 10 menit. Kami menyediakan ada ruangan, ya. Sebelum penampilan kita menyediakan ruangan untuk bersiap-siap. Yang pertama, bolehkah ada denahnya? Ada denahnya nggak ya? Turin. Ya, turin. Di HKBP Cinere. HKBP Cinere itu kan dia ada 2 lantai. Yang di bawah sama paling di atas. Yang di bawah, ruangan yang di bawah kita gunakan 2 ruangan untuk penampilan tim 1 sampai ke atas. Nanti ada skemanya. Yang bawah Kak, yang bawah, coba di bawah. Oke, teman-teman yang saya jelaskan sedikit ya supaya tahu. Nanti teman-teman pas HKBP Cinere kita memiliki 2 ruangan. Di sini peserta beruang itu di GSG bawah. Ya, di GSG bawah. Jadi yang mengikuti nanti pas di atas adalah penonton. Jadi seluruh peserta itu di bawah semua, tidak ada yang di dalam gereja. Ya, tidak ada yang di dalam gereja, tetapi yang di ruang tunggu di sini semua. Tolong ya teman-teman. Setelah itu nanti setiap gereja akan diberikan 1 LO. Jadi ada 14 gereja, ada 14 panitia yang berdampingi satu gereja. Yang akan mengingatkan dan mengarahkan harus kemana. Yang pertama kita nanti akan ke sini dulu. Sorry ya, belum pemanasan. Di sini nanti teman-teman, ruang kostum ya. Ruang kostum ini nanti teman-teman make up, ganti baju, segala macam, pakai software, apalah segala macam, sanggul di sini pokoknya, ya. Nah ini bersanggul lah. Di ruang kostum itu ruangan pertama. Nanti diarahkan lagi kepada LO ke ruang pemanasan. Disinilah kalian pemanasan dulu. Ya. Senam pernapasan. Ya, senam pernapasan, segala macam. Disinilah pemanasan. Ya. Kita berikan waktu 5 menit. Makanya persiapan 10 menit. Jadi tim 1 contoh. Tim 1 masuk sini 1, udah beres ke sini. Tim 2 kita masuk sini lagi
Udah beres naik ke atas, tim 2 naik ke atas. Terus begitu sampai yang terakhir. Ya, coba angkat lantai atas. Nah, nanti akan diarahkan lagi untuk masuk itu kita dari pintu sebelah sini. Oh, pintu samping masuk. Ke panggung, keluar ke sini. Oke, nanti ada LO yang menjelaskan juga di area. Ya, pokoknya kita masuk, kalau kita masuk gereja itu di sebelah kiri berarti ya. Nah, Sebelah kiri kalau kita ada ke gereja ya. Sebelah sini nih. Iya kiri. Tapi dari belakang. Dari sini jelas penampilan. Oke? Ini untuk Gena sementara ya, teman-teman. Jadi kita menyediakan 2 ruangan. Oke? Boleh next lagi Kak yang tadi? Ya, oke next. Bisa? mau taruh lagu di Abang Cuci 6 menit. Ini kemudian lagi. Ya, next. Next. Ya. Tapi dapat nomor pelunasan di luar. Nah, setiap peserta yang belum tampil dapat nomor pelunasan di luar ruangan 15 menit sebelum tampil. Jadi dari ruang tersebut sampai ke ruangan pemanasan itu 15 menit ya. Ditambah 5 menit di ruang tunggu. Setiap peserta dilakukan Sampai ke penyesuaian pemanasan dan segala macamnya. Oke, ini ya untuk hadiah gold, silver, bronze, best performance dan best conductor. Next. Oke. Sedikit penjelasan dari saya. Nanti akan dijelaskan lagi lebih detail mengenai partitur dan segala macam oleh PJ kita, paduan suara. Dan jika teman ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan. Oke, saya lanjut ke PJ-nya. Ya oke, shalom semuanya. Ini jam-jam perawan ya. Shalom semuanya. Ya, oke. Ini pada hadir semua kan ya? Aku sebut nama-nama gerejanya ya sebentar ya. Biar nggak ngantuk, kayaknya aku dari tadi perhatiin jam-jam ngantuk. Coba aku dari HKBP Barunas Parung Panjang. Soalnya aku dari Barunas jadi biasa. Oke, dari HKBP Citra Indah Jonggol. Oh Jonggol. Oke, Jonggol dong ya. Depok 2. Tuhan. Kira Remaja. Sentul City. Oke. Villa Duta. Oke, nah. Sukatani. Hai juga. Parung Panjang. Oke, Parung Panjang tadi ada ya, kami keluar ya. Jadi kesepakatan kita, kalau ada yang tidak datang di technical meeting, mana tahu ada perubahan, kita anggapnya setuju ya. Bila dia protes atau apa, bisa kita udah setuju, tetap kita tolak. Selanjutnya dari Cinere. Oke, Depok 1. Iya. Cibinong. Bogor. Wah, tuan rumah nih. Bogor. Oke, Pak. Ebenezer. Hadir Limo, oke. Aku mau membahas sedikit tentang, bolehkah bagian hadiah? Oke, aku mau bahas sedikit tentang bagian hadiah. Boleh sambil ngemil yuk, yang masih ada sejarahnya. Boleh nge-on nanti ya. Dari Barunas ya, dari Barunas. Oke. Untuk hadiah, kita perhatikan sama-sama. Oke, kita akan bareng-bareng. Di sini semuanya mendapatkan medali sama piagam ya. Jadi ini nanti teman-teman, siapapun yang menang
semuanya dapat, hanya saja yang piagam ini menyusul karena kita untuk mengedit nama-nama gerejanya. Oke, uang tunai dan hadiah lainnya. Hadiah lainnya nanti lihat bareng-bareng aja lah ya, bungkus-bungkus kadonya ya. Kita sih berharap dan pasti itu bakal bermanfaat. Oke, selanjutnya udah bisa dress code ini diserahkan kepada teman-teman semua. Semakin kompak, semakin bagus. Apalagi ini kan bersamaan dengan ulang tahun KBP. Teman-teman boleh dari pakai sortari lah, ulos lah, atau apa bebas, itu kami bebaskan kepada teman-teman semua. Ini ajang untuk menunjukkan kostum-kostum. Berbarengan dengan ulang tahun apa tadi? Ulang tahun KBP, oke. Abang ketua pelaksana, udah boleh? Bahas partitur? Oke, teman-teman sangat diharapkan untuk silent dulu. Kalau anak-anak sekolah minggu tetap diam. Gemes banget. Sekali lagi, tetap diam. Iya, aduh manis. Mantap. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang partitur dulu yang paling riskan karena di sini adalah poin yang paling penting dalam juri. Mungkin ada dulu pertanyaan dari teman-teman semua mengenai tes parawi. Boleh angkat tangan. Silakan ya. Kenapa namanya ada UCP, uji coba pelampung? Uji coba pelampung. UCP. Oke, sebentar ya. Sorry kak, ya akan kita tabung dulu. Tapi kita bahas tentang partitur dulu. Iyalah, ya ini. Kita tabung. Oke, silakan. Mau nanya, tadi kan kita ada ketentuan kesesuaian dengan partitur, tapi kita juga dibebaskan untuk mengaransemen. Nah, itu apakah kesesuaian partitur itu untuk di lagu pilihan atau di lagu yang wajib? Karena kan seperti yang kita tahu ya, lagu wajib itu kan ya memang yang sudah ditentukan kan. Nah, maksudnya biar sama gitu loh, pemikirannya biar sama dan penilaiannya seperti apa. Terima kasih. Baik, kita dengarkan sebentar, mohon tidak ada yang berbicara. Kita biasakan seperti itu juga ya teman-temannya. Saya sebagai juru bicara juri, kita sudah sepakat dengan Bung Asep untuk menentukan ya, sebagai ketua Dewan Juri adalah Pak Arnold. Beliau akan memimpin kita nanti dan saya sebagai katakanlah sebagai speakernya dan sebagai anggota Dewan Juri Bung Asep. Yang pertama, kita sudah sepakat nanti akan berdiskusi dengan pencipta lagu. Kita akan memperbaiki aransemen. Habis ini kami akan berdiskusi dengan Pak Yamaro karena lagu wajib akan disamakan semua. Dari awal kesepakatan memang lagu wajib melodi dasar tidak dirubah, aransemen boleh diperbaiki, tetapi kita sudah sepakat hanya ada satu aransemen yang keluar dari Dewan Juri supaya nilainya jadi seragam. Jadi sudah dicoret-coret tadi oleh Bung Arnold, aransemen khusus untuk pesta rawi akan menggunakan aransemen revisi yang dilakukan Dewan Juri dan disepakati oleh arranger yang sebelumnya. Kita sangat menghargai aransemen lama. Kita tidak ada intention untuk melakukan revisi sepihak, tetapi karena ini adalah penilaian mau tidak mau, karena ada beberapa notasi yang kita perhatikan harus dilakukan penyesuaian. Tadi secara cepat saya perhatikan Bung Arnold sudah memperbaiki, akan dikirimkan segera dalam minggu ini. Nanti kami paling pencipta akan berembuk sudah ini poin-poin mana saja yang akan kita rapihkan, namanya perapihan.
Jadi clear di situ untuk lagu wajib. Jadi pada saat perlombaan hanya ada satu aransemen. Nada dasar tentu dan melodi dasar tidak dirubah sama sekali. Yang diperbaiki hanya beberapa nada di aransemen, di alto, tenor, bass supaya comprehend. Gitu ya. Itu dari saya. Mungkin sebelum dilanjutkan silakan Bung Karno dan Pak Asep. Ya, teman-teman, kita harus menghargai lagu dari pencipta apa adanya. Mungkin sebelum saya memberikan keterangan, utamanya sesuai dengan tulisan ini. Jadi dinyanyikannya apakah sesuai dengan not yang ada. Baik, terima kasih untuk guru kita. Dan perlu kita ketahui waktu remaja tahun 2014 bangkitlah remaja dan pemuda HKBP. Memang itulah yang saya inginkan seperti juri kita. Soalnya remaja pemuda HKBP harus diberikan warna baru. Jadi lagu itu jangan terlalu monoton. Saya sebagai pencipta lagu, itulah yang saya harapkan para juri dan guru-guru kore itu harus bisa memperindah lagu yang saya ciptakan dan sesuaikan dengan karakter remaja pemuda sekarang dan ke depan. Dan terima kasih banyak. Jadi masalah melodinya, melodi satu itu adalah tetap aja, tetap. Jadi saya yakin dan percaya bahwa juri kita adalah sudah berdasarkan mengandalkan iman dengan bernyanyi dengan roh. Pesan saya hanya itu saja. Mari di bagasan Pak Totion bernyanyi dengan roh, dengan aransemen yang bagus. Asal bernyanyi dengan roh pasti membawa warna baru remaja dan muda HKBP ke depan. Jadi itulah jawaban Pak Juri. Itu terus melodinya tetap, tapi yang itu saya percayakan mana yang terbaik menurut juri biar anak-anak kita ini semakin bagus untuk bernyanyi ke depan. Baik, terima kasih Bapak pencipta lagu. Kita tepuk tangan dulu. Sederhana yang saya akan kasih tahu adalah, coba kita semua lihat lagunya di halaman terakhir, halaman 2. Itu nada tenornya tuh sampai Mi tinggi, sedangkan Do sama dengan G itu sampai sudah di B nadanya. Tidak mungkin untuk pria menyanyikan nada setinggi itu, kecuali dia bisa kopstem cara nyanyinya. Ini saya dengan segala kerendahan hati, dengan segala hormat, saya percaya bahwa pencipta lagu mempercayakan itu untuk kami juri, teman-teman, membetulkan ini. Saya maaf kata teman-teman, hidup saya memang di aransemen. Ya. Minggu depan tanggal hari Sabtu saya harus sudah menyelesaikan himne PGI. Saya yang buat. Jadi percayalah bahwa lagu ini akan indah dinyanyikan. Amin. Amin. Karena lagunya tidak masalah. Cuma memang kita harus betulkan. Sekali lagi terima kasih untuk pencipta lagu. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk dia. Mantap. Aduh, keren. Jadi cukup jelas. Sekarang tunggu aransemennya dari Pak. Nanti panitia akan duduk bersama untuk musikal stepnya. Itu soal lagu wajib sudah jelas. Masih ada pertanyaan silahkan. Tuntas clear. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk lagu wajib? Ya. Ini untuk lagu. Sudah. Mau nanya, ini dasarnya ada dua ya, bisa pilih F atau G. Dari akan ditentukan juga ya? Ya. Jadi sekalian nanti ya, karena seperti tadi memang kalau dari G ada data tertinggi di B itu agak sulit ya. Nanti kita menggunakan suara kepala agak sulit, kita akan mengusulkan itu sekarang ini. Nanti akan kita perbaiki, kita kirimkan. Udah pasti akan lebih perfect karena di aransemen oleh langsung oleh para not ya. Oke, ada lagi yang mau wajib? Ada lagi teman-teman untuk membahas partitur? Clear. Cukup jelas?
Oke, cukup jelas. Baik, supaya mengingat waktu, mohon izin kepada panitia. Kita sebentar menjelaskan dulu loncat sedikit ya, karena waktunya sudah agak sore. Soal penilaian kriteria, di sini kami bertiga akan mencoba untuk menyampaikan. Yang pertama di situ tadi dijelaskan itu ada vokal, dinamika, penjiwa dan sesuai dengan partitur. Saya pikir kalau ada pertanyaan soal itu silakan, tapi sebelumnya mungkin akan kita jelaskan. Kemudian nanti ditambah dengan Pak Asep. Mungkin Pak Arul silakan mulai dulu. Ya, teman-teman, tolong dicatat. Catat. Dalam penilaian paduan suara, ini teman-teman, ini saya memakai standar internasional. Ya, teman-teman bisa lihat di biografi saya di YouTube atau di itu. Saya sudah membawa paduan suara ke luar negeri 4 kali, teman-teman. Ya, jadi standarnya yang dipakai internasional. Yang mendapat gold itu harus yang nilainya 80 ke atas. Jadi penilaian nanti kurang lebih dari 70 sampai 85, andai kata pesertanya 15. Tapi kalau lebih, range-nya kita akan kembangkan. Yang dinilai itu adalah singkatannya adalah SIFO. Catat ya, supaya kita detail menilainya atau melatihnya di paduan suara. Yang pertama S, SIFO ya. S itu sound quality. Jadi harus choral sound. Suaranya harus jernih, bening. Ya. Saya harus mencatat bahwa paduan suara dari Indonesia Timur, dari NTT, dari Sumatera Utara kadang-kadang nyanyinya tajam. Ya, ingat ya, tidak tajam nyanyinya. Jadi choral sound itu yang pertama. Kedua, I, intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada bisa kita capai dengan baik. Makanya tadi saya bilang bahwa ada nada mi tinggi di do sama dengan G, tidak mungkin berat nyanyinya. Jadi nanti nada itu akan dianulir melalui, nanti saya akan bicarakan dengan pencipta lagu ininya, intonasinya. Kemudian yang ketiga ini fidelity to the score, kesesuaian dengan partitur. Kalau notnya A ya A, notnya B ya B. Yang terakhir, overall artistic impression. Overall artistic impression ini meliputi ekspresi, dinamika, pengkalimatan, penyajian lagu, hubungan antara dirigen, blending, semuanya ada di overall artistic. Jadi tolong dilatih ekspresi dan dinamikanya. Kalau dirigennya pintar, pelatihnya pintar, walaupun tidak ada tanda dinamika, tapi kalau melodinya ngajakin untuk naik, maka dia akan naik. Dan lihat juga, dengarkan juga kata-kata yang ada di dalam lagu wajib ini. Karena lagu wajib ini adalah pesan daripada pencipta lagu. Ya, jadi kita harus ungkapkan pesan itu dengan baik, supaya kita dapat melakukan nyanyian itu dengan baik. Teman-teman, yang membuat paduan suara itu tidak jalan adalah karena mungkin baru saat mau lomba ini kita baru bikin paduan suara. Betul itu Pak. Ya, baru dalam rangka lomba ini bikin paduan suara. Kalau mau cari piala, belilah piala di tempat dia. Tapi kalau mau cari pelayanan, selesai melayani, selesai lomba, tetap harus ada latihan paduan suara dan mengisi di dalam gereja. Yes. Teman-teman, saya mengajar kalau ada lomba-lomba saja di AKBP Jalan Jambu. Terakhir saya bawa kor lansia juara kedua seluruh AKBP. Ya, lansia. Jadi saya sudah biasa dengan AKBP. Jadi sudah tahu standarnya AKBP. Dan kita tahu teman-teman, PES Parawi tahun 2022 kemarin yang juara adalah Sumatera Utara. Tepuk tangan dulu. Yes. Juaranya karena apa? Karena di setiap lini mereka dapat gold banyak. Tapi tidak di setiap lini mereka menjadi champion. Champions adalah nilai tertinggi di satu kategori, itu champion. Kalau semuanya ikut lomba. Nah, Sumatera Utara merata.
mereka semua dapat gold banyak. Hampir semuanya dapat gold sehingga mereka jadi juara umum. Nah, kita adalah turunan daripada Sumatera Utara kan. Jadi harus ada standarnya nyanyinya. Ya, ditolong latihan benar-benar seminggu 2 kali minimal. Kalau cuma mau lomba baru nyanyi, ya silakan saja nggak apa-apa. Tapi biasanya 80% Roh Kudus, 20% kita yang nyanyi. Oke, semangat teman-teman. Semangat. Jadi gini, teman-teman, di ketentuan itu sudah ada dalam bahasa yang sedikit berbeda, tapi sama. Ada sound quality of choir, ada juga dynamics gitu ya, ada expression kejiwaan dan juga fidelity to the score. Makanya tadi mau dirubah dulu sedikit supaya skornya sama. Nanti formnya akan kami sepakati, itu gampang lah. Kalau skor kan juri biasanya menilai tidak megang bolpen pada saat bernyanyi. Sudah selesai bernyanyi baru dia nulis. Jadi tidak usah melihat juri pada saat menilai, kami akan diam saja. Ya, sudah selesai baru kami tuliskan angkanya. Silakan Bung Asep tambahkan untuk hal-hal yang perlu, silakan kawan. Untuk penilaian dan lain-lain sebenarnya sudah sangat lengkap sekali. Cuman saya sedikit notice untuk beberapa hal, terutama di lagu pilihan. Saya beberapa kali ngejuri lomba antar gereja dan ada event-event seperti ini. Karena ini kan kita konsepnya belajar untuk melakukan aktivitas lomba yang baik dengan skala internasional tadi ya, kayak gold, silver dan lain-lain. Nah, alat baiknya juga nanti kalau misalkan menyanyikan lagu pilihannya juga disertakan partitur yang sesuai dengan apa yang dinyanyikan. Kadang ngasih partiturnya apa, nyanyinya apa. Itu sering banget terjadi di lomba-lomba seperti ini. Jadi karena saya pribadi, teman-teman saya bukan orang Batak, jadi saya nggak tahu apa yang dinyanyikan kalau nggak ada partitur di depan muka saya. Jadi saya tuh kayak ngawang gitu. Ini enaknya mau nilai apa? Karena dari partiturnya apa yang dikasih partitur ke saya dengan apa yang dinyanyikan itu udah bisa berubah total. Terlalu banyak improvisasi. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau mau ada banyak improvisasi, tapi juga improvisasi ditulis di partiturnya secara lengkap. Dan ini juga mengarah ke edukasi penulisan partitur teman-teman gitu ya. Jadi kayak kalau kita mau bikin aransemen, jangan cuma aransemen dengan modal hafalin. Ini penyanyi suruh hafalin tapi tidak ada bukti otentiknya gitu. Jadi itu juga edukasi untuk tiap gereja masing-masing menyerahkan partitur dengan ditulis selengkap mungkin, lebih baik juga kayak masalah dinamikanya gitu, kayak aransemennya, pecahan-pecahannya, jangan kayak cuman pecah di hari itu. Kan namanya Batak ya udah terkenal banget pecah Batak, kadang nyanyi hari aja pecah Bataknya udah pecah lagi. Setelah tiangnya chordnya apa, nanti hari aja bisa beda lagi. Nah itu jangan dibiasakan karena ada urusan edukasi di sini. Dan masalah penilaian saya sangat setuju banget, dan menurut saya sepertinya ini bakal menjadi lomba yang luar biasa ya, dengan juri-jurinya luar biasa, dengan segala hal yang udah terkonsep. Karena jujur aja saya juga bingung dengan kayak gitu ya, kayak tadi saya bilang bahwa untuk saya sebagai seorang penyanyi dengan aransemen seperti ini agak kesusahan gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, lagu wajibnya benar-benar dipikirkan detail sekali agar si penyanyi mudah untuk menyanyikannya dan bakal indah pastinya. Kurang lebih dari saya cuma seperti itu. Notis saya cuma di partiturnya karena saya bukan orang Batak, jadi saya butuh bukti otentik untuk saya menilai, bukan hanya semacam karena ini enaknya yang mana, nggak mau seperti itu gitu. Terima kasih. Baik, jadi cukup jelas. Ya memang dari 3 ini yang Batak cuma saya. Oleh karena itu mohon juga kepada panitia supaya lagu wajib saja diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak usah ke bahasa Ambon, tidak perlu ya. Pak Ahmad sedikit bahasa Indonesia bisa lah begitu ya. Jadi sudah jelas lagu pilihan, partiturnya disertakan supaya dia memang jelas, dan partiturnya boleh ditulis, tidak perlu beli yang asli. Sebetulnya beli partitur atau katakanlah skor dari internet juga ada sih ya, nggak mahal juga, tapi nggak usah not balok, not angka saja. Nanti pusing lagi menuliskan kalau angkanya, gitu ya. Not angka tapi sesuai dengan yang menyanyikan ya, Bung Asep biasa dia. Oke. Jangan pecah sendiri di panggung, bingung lagi dalam menilai ya. Nah, mengacu kepada tujuan ya teman-teman, menarik yang dikatakan Pak Arnold, ini bukan sekedar mencari juara. Kemarin saya juga sertakan ke panitia, jangan
karena lomba tiba-tiba ada paduan suara, ya ternyata pemikiran kami sama. Mungkin karena kami mengajar di paduan suara gereja. Ini sudah kejadian dari tahun 80-an, teman-teman. Saya pernah menjadi juri dengan Pak Kontas Purba dan Pak Victor di Puncak, grup pemuda gereja Batakara, Subur, Jawa Barat. Ada yang baru terbentuk 2 hari sebelumnya, tapi ikut lomba. Jadi kami ya, mohon kami bilang itu tidak bisa dinilai lah. Karena tujuannya menciptakan vokal grup gereja. Jadi betul, makanya saya katakan ke panitia ya jangan sekedar mencari juara. Sering sekali begitu pengumuman juara yang lain protes, harusnya kami yang juara, mereka jelek kok di bagian sini, enggak begitu. Semua peserta akan mendapat penilaian dari juri, maka ada kategori. Hanya misalnya dia masuk kategori silver karena masih kurang di bagian A, jadi bukan berarti dia, jadi ada sesuatu yang akan itu namanya dikejar. Itu maksudnya ya teman-teman ya. Oke, masih ada lagi kah untuk lagu? Kalau masih silakan. Langsung saja biar kita cepat karena kebetulan waktu kita juga berjalan terus. Terima kasih Ama. Ingin bertanya mengenai lagu bebas. Lagu pilihan maksudnya? Ya, lagu pilihan. Apakah ada standar yang menjadi patokan acuan? Karena kan setiap lagu dengan aransemen yang berbeda itu punya standar masing-masing. Misalkan lagu Bapak Kontas dengan aransemen yang berbeda, terus juga ada batasan-batasan yang menjadi patokan gitu. Apakah semua lagu boleh layak dijadikan lagu pilihan gitu? Karena apakah banyaknya lembar juga menjadi patokan? Karena setiap aransemen juga mempengaruhi penampilan juga dan isi lagu. Terima kasih. Baik, ini kita ada bertiga di sini pasti punya pemikiran masing-masing. Oke, setiap juri punya standpoint. Tetapi kita cari kesepakatan. This is not one vote, ya. Ini kesepakatan juri. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Ahmad dan Pak Su untuk menanggapi. Tapi the point is kita harus sepakat minimal di skala penilaian dan aspek yang dinilai. Mau lagu pilihan, mau lagu wajib, aspek yang dinilai dari segi suara tetap. Tapi soal barangkali soal lembaran lagu, soal apakah pilihannya harus dibatasi, namanya lagu pilihan ya. Mungkin saya akan catat dulu pendapat para juri. Case ada dispute, saya akan catat, tapi sebaiknya diselesaikan sore ini. Silakan Pak Ahmad dan Pak. Baik teman-teman, ada lagu gereja, ada lagu rohani. Lagu rohani adalah lagu yang tidak muncul di lagu-lagu jemaat. Lagu yang tidak ada di NKB, PKC, KJ, buku logo, dan lain sebagainya. Itu namanya lagu rohani yang beredar di YouTube. Asal pemahaman imannya sesuai dengan yang diinginkan oleh AKBP, silakan pakai. Silakan pakai. Karena banyak juga teman-teman, apalagi sekarang kita jiwa muda dengan lagu-lagu yang notabene kidung jemaat sudah tua, kadang-kadang kita sudah alergi dengan itu. Maunya dengan gaya yang muda. Saya cuma contohkan misalnya seperti ini. Biasanya kalau di tempat-tempat yang selalu terjadi lomba paduan suara, misalnya di Manado. Saya kalau mencuri di Manado, itu rata-rata pesertanya sampai 60 orang gitu. Nah, mereka memakai lagu yang kontras dengan lagu wajib. Misalnya, lagu wajib ini, mereka biasanya pakai lagu negro spiritual atau apapun itu. Tapi ini kan semua tergantung dengan kemampuan kita teman-teman. Ya, jangan memaksakan juga menyanyi lagu yang susah di luar kemampuan kita. Lebih baik nyanyikanlah lagu yang sederhana, tapi sesuai dengan pakem paduan suara. Daripada kita mencari partitur yang sangat luar biasa, tapi hanya bisa dinyanyikan pada saat lomba ini. Setelah itu kita tidak nyanyikan lagi di altar gereja. Saya pernah mencatat di Facebook saya bilang begini, dan itu sambutannya banyak banget. Banyak paduan suara menyanyikan karya-karya yang indah di dalam lomba. Tapi banyak paduan suara juga melupakan bahwa bernyanyi di dalam gereja juga kita perlu partitur yang bagus dan persiapan yang bagus, bukan hanya di dalam lomba. Jadi sekali penekanannya adalah pakailah lagu yang sesuai dengan kemampuan kita, dan itu bisa berkembang ketika paduan suara ini, lomba ini sudah selesai. Saya yakin bahwa teman-teman bukan barang baru
kalau yang namanya di KBP. Dari lahir sudah nyanyi, makanya saya yang bukan orang AKBP, walaupun istri saya orang Batak, merasa bahwa kalau saya di AKBP ngajarin kita bernyanyi sama juga ngajarin bebek berenang. Kalian sudah jago semua, ya, oke baik. Ya, jadi intinya boleh saja pilih lagu pilihan apa saja, saya juga sepakat. Tapi pilih sesuai dengan kemampuan. Karena begini, yang kita nilai kan kemampuan bernyanyi. Percuma juga 10 halaman tapi di halaman 2 sudah mentok gitu ya. Ujung-ujungnya tidak keluar kemampuan dasarnya. Pak Asep silakan Pak, ada pandangan biar kita sepakati. Oke, sebenarnya sama-sama aja, cuman buat saya gini, karena saya juga ngajar sekolah, ngajar SMA, ngajar kampus itu ya, tahu banget kemampuan masing-masing orang dalam belajar. Jadi seperti yang dibilang bahwa kalau kita mau ikuti kompetisi itu jangan bikin grup dadakan. Ya, kenapa jangan bikin grup dadakan? Dengan kita latihan itu kita bisa tahu ciri khas dari paduan suara kita, kemampuan orang, personil, karakter dan lain-lain. Nah, kemampuan seseorang itu akan menentukan juga lagu yang akan dinyanyikan. Jadi jangan idealisme si konduktornya, aku pengen nyanyi ini ternyata anak-anaknya tidak sesuai, itu juga percuma kan. Dan seperti tadi saya bilang juga, saya butuh partitur. Dari partitur itu saya bukan memilih bahwa siapa yang nyanyi lagu paling berat bahwa dia akan yang menang. Percuma juga nyanyi lagu tingkat berat tapi nyanyi berantakan. Lebih baik lagunya biasa-biasa aja tapi benar-benar dikonsep dengan sebaik mungkin. Karena dalam bernyanyi ada gimana caranya si penyanyi tersebut mampu bikin kalimat dengan baik, frasering dan lain-lain itu kan diulas tuntas ya, kayak intonasi, chordnya jadi atau enggak, rilisnya gimana, attack-nya di mana, serumit itu memang kalau ngomongin soal kompetisi gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kemampuannya, dikemas dengan baik, dilatih dengan baik, nyanyilah dengan sepenuh hati. Itu aja kalau saya. Ya. Jadi sekali lagi, mau lagu wajib atau lagu pilihan, tujuannya adalah bernyanyi dengan baik, singing with your soul, karena itu tujuannya. Ya percuma juga juara 1 tapi depannya bubar. Yang lebih parah lagi, pesertanya cabutan dari gereja tetangga gitu ya. Nah itu yang repot, atau malah mungkin tidak pernah gereja di situ, gereja jadi tempat lain gitu, khusus festival atau lomba nongol gitu, kapal selam jadinya. Oke, jadi jelas ya, lagu pilihan silakan, nama juga pilihan, bebas memilih, bukan pilihan terikat, memang pilihan bebas, tetapi sesuaikan dengan kemampuan. Dan yang paling penting, nyanyikan dengan baik. Buatlah seluruh ruangan itu bergetar. Buatlah seluruh ruangan yang ada di dalam ruangan itu, kalau lagu itu misalnya buat orang menangis, ya buatlah mereka menangis. Itu tujuannya, ya. Jadi makanya kita juga kemarin sepakat dengan panitia, kita tidak akan menilai kostum, karena kostum ini berbahaya, ya, berbahaya ini nanti. Bisa jadi berantem gara-gara kostum, gitu ya. Ya, fokus ke suara aja dulu, karena ini memang habis pandemi, kita baru mulai lagi untuk berpaduan suara. Silakan yang lain. Ya, masih ada di sana. Oke, shalom bagi kita semua. Perkenalkan, saya mewakili AKBP Sentul City, mau bertanya untuk Dewan Juri. Jadi kita masuk ke sesi konduktor ya. Jadi apakah konduktor itu tangannya harus tegas, apa ngeletoy atau gimana? Apa minimal di atas, tidak boleh di atas alis atau gimana? Oke. Saya kebetulan penganut konduktor bebas, tapi nggak tahu karena ini kesepakatan juri juga. Saya penggemar berat Lili Sugiarto, seorang pencipta lagu terkenal. Beliau kalau memimpin paduan suara ya sangat bebas ya. Tetapi memang dalam hal ini kebetulan conducting matrix kita belum siapkan ya. Tapi mungkin saya ingin mendengar juga dari Pak Arnold dan Pak Akif. Silakan. Iya baik, teman-teman, kalau bisa kalau kita memimpin lihat jumlah pesertanya. Kalau pesertanya banyak tentu tangannya kan lebih luas. Kalau pesertanya cuma segini ya berarti antara bahu kita aja segini. Kalau misalnya itu. Kemudian yang jangan lupa adalah beat lagunya. Misalnya contoh ini 4/4 tegas. Tegas.
satunya di mana gitu. Jangan kemana ini? Nggak tegas. Jadi harus jelas. Tentukan pertamanya mana, 2, 3 jelas. Setelah itu pengembangannya tentunya seperti itu. Jangan yang konsepnya gini. Dengan sedikit gerakan menghasilkan suara yang indah. Daripada kita kadang-kadang diriannya sudah joget-joget segala macam, tapi pada suaranya nyanyinya kayak gini ya. Jadi proporsional. Baik. Oke. Ingat ya, proporsional. Jadi kalau tidak proporsional berarti out of matrix. Sudah itu aja, simpel saja. Make it efektif kalau kawan ya. Silakan. Kalau dari saya suka mengajarkan ke murid pertama adalah satu, kalau kita mau jadi konduktor itu harus tahu bahwa konsep konduktor adalah berkomunikasi dengan penyanyi. Jadi konduktor yang itu adalah yang cuma ngasih pola simpel aja. Kalau biramanya 4/4, kasihlah pola 4/4, 3/4, 3/4. Nah kadang dipikirnya orang awam itu kalau konduktor cuma blak, akhirnya kadang si konduktornya suka marah-marah ke penyanyinya kalau penyanyi temponya berantakan, padahal konduktornya yang tangannya berantakan gitu ya. Dan jadi pertama karena aku ngebahas sedikit di lagu wajibnya 4/4, jadi para konduktornya belajar dulu dengan pola 4 aja sesimpel mungkin. 4/4 dan sisanya adalah pengembangan, kayak pengembangan dinamika. Ini mau dibuat crescendo atau decrescendo atau forte, piano dan lain-lain. Jadi si konduktornya akan belajar kalau forte tangannya enaknya lebih lebar, kalau piano mungkin lebih kecil, tapi konsep 4/4-nya dijaga, itu aja. Kalau menurut saya sih konduktor yang baik yang mampu menjaga tempo, jadi tidak usah terlalu banyak macam-macam tangannya, nanti penyanyinya temponya berantakan. Kurang lebih kalau dari saya sih. Ya, memang ada penilaian konduktor ya untuk menyemangati sebetulnya. Tapi ingat, ada dua tangan. Tangan kiri biasanya untuk dinamika, tangan kanan untuk tempo. Ya, itu harus diingat. Jangan dua-duanya tidak digunakan dengan baik. Ketika kita memberikan dinamika, piano, fortissimo, yang gunakan tangan kiri. Ya, kalau saya pernah mengikuti seorang pengajar konduktor dari Filipina, dia menggunakan betul tangan kiri untuk menunjukkan dinamika. Jadi misalnya kalau lagu itu pelan, dia hanya akan mengatakan begini, atau piano. Ini tetap, tapi ini sudah diturunkan ke bawah. Ini tetap begini, kemudian dia seperti kata Pak Arnold sudah harus forte dan gelap gempita, misalnya dibuka. Tidak perlu sih sampai ke sini ya. Takutnya ada orang kena gitu ya. Ya sudah, tapi postur. Sebetulnya persoalannya adalah apakah Anda mengikuti? Seperti kata Pak Arnold, udah joget-joget, posturnya diam. Ini takutnya konduktor dadakan gitu loh. Baru kemarin di hire dari GKI misalnya, kan repot kita kalau begitu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kita juga melihat bahasa tubuh gitu ya. Ada teman saya juga kalau dia misalnya crescendo, dia akan seperti menarik air dari sumur. Ya. Dia akan buat begini. Itu saya pernah punya teman. Jadi intinya efektif ya, saya sudah dijelaskan sama juri yang lain. Silakan, tadi ada Ito dari sini, ya Ito. Ada sekali lagi, awal kata. Ya, jadi kembali ke sebelum memulai ini. Jadi kan kita konduktor ngambil tone nih, Bang. Nah, jadi ketika ngambil tone itu apa minimal sekali atau maksimal sekali atau boleh diulang? Silakan Pak No. Baik. Jadi teman-teman, tolong sampai siap sesiapnya baru mulai lagu. Ada toleransi. Sebelum siap itu belum dinilai. Ketika tangan diri mulai lagu itu dinilai dan tidak bisa diulang. Kita mau pakai garpu tala boleh, mau pakai handphone juga boleh, mau pakai stemfloid juga boleh, mau pakai piano juga boleh ngambil nadanya. Bebas. Yang penting siap dulu baru nyanyi. Oke? Pak Asep, sepakat? Semangat ya. Oke, jadi maksudnya begini, kalau sudah diambil nadanya, terus ketinggian mau diulang tidak boleh. Mungkin begini Pak Arnold dan Pak Asep, saya pernah punya pengalaman. Konduktornya salah mengambil nada, diulang, dan ternyata memang bagus sekali ketika diulang. Itu nanti pertimbangan kami dengan juri. Ya, ketika misalnya harus didiskualifikasi, nanti
kami akan bicarakan nanti ruang penilaian. Karena memang akhirnya waktu itu kami bersepakat seperti American Idol lah, diulang gitu ya. Kasihan. Kami melihat ketika nada tinggi, waktu salah ngambil nada, mereka masih bisa menyanyikan, tapi memang udah sakit telinga. Kayaknya kalau ini nada benar, harus benar. Kami berikan kesempatan, ya mungkin adalah sedikit nanti semacam penilaian khusus. Intinya kata Pak Arnold, jangan mulai sebelum siap. Oke? Kita Pak. Ya, aneh terjadi seperti ini, kalian frontal benar salahnya, sudah dikasih tahu, boleh ulang. Tapi dengan catatan, kalau diulang kalian bagus, sebagus apapun tidak mungkin jadi juara 1. Karena udah salah kan? Makanya jangan salah, siap sesiap-siapnya. Biasanya kalau kita mau lomba, paling tidak 2 minggu berturut-turut sebelum hari H, kalian coba dulu lagunya di gereja. Supaya ketika kita lomba di sini sudah tidak ada lagi insidentil salah ngambil nada. Karena salah ngambil nada adalah kesalahan mendasar sekali. Ya, Pak Asep aman? Oke, jelas ya. Clear, jangan diulang lagi nanti ya. Jangan habis ini nanti ada pertanyaan lagi, nggak ada kesempatan kalian bertiga diskusi karena sama-sama sibuk juga. Silakan yang lain. Mungkin tambahan tadi sesuai dengan pengambilan nada, berapa not yang boleh kami ambil? Untuk bebas. Boleh dinyanyikan berarti ya maksudnya? Boleh, silakan. Boleh, oke. Tidak lebih dari 1 birama. Oh iya, 1 birama. Tidak lebih dari 1 birama. Oh iya lah, masa nyanyi semua lagu nanti ya. Yang mana saja. Yang kedua kali Pak, tadi di dalam peraturan boleh memakai partitur saat bernyanyi. Itu berlaku untuk wajib dan bebas, dan apakah tidak mempengaruhi nilai seperti itu? Terima kasih. Di mana? Ya, teman-teman, gini. Karena waktunya ini kita cukup mepet ya. 7 Oktober dari sekarang itu hanya punya waktu 1 bulan dan 1 minggu. Ya, usahakan lagu wajib semuanya lepas partitur. Lagu pilihan silakan. Karena lagu wajib kan krusial. Sampai di mana kalian mampu menentukan lagu wajib. Dan saya kembali ke pengambilan nada. Ini lagu wajibnya susah loh. Kalau dikasih do mi sol, lagu wajibnya mulai dengan fa do. Ya, ini harus hati-hati. Dari sekarang saya kasih tahu. Jadi harus ya, lagu wajib tanpa partitur, lagu bebas silakan. Karena waktunya memang mepet. Oke, saya ingat waktu saya diskusi, kebetulan saya mentoring panitia. Jadi memang waktu itu kita khawatir kalau menghafal secara kualitatif biasanya yang namanya gradasi ya. Tapi ya oke lah, benar juga sih lagu wajib tetap tanpa partitur ya. Jadi lagu pilihan boleh, apalagi lagu pilihannya misalnya baru dan cukup berat. Pak Asep sepakat ya lagu wajib kita Sama sepakat udah ini malah lebih enak. Oke, lagu wajib dihafal ya teman-teman ya. Lagian lagu wajib kan bahasa Batak, harusnya cepat lah dihafal lah ya. Oke ya. Ya, teman-teman. Adakah yang penting sekali? Abang mau pastikan lagu wajib yang revisi itu kira-kira